Kontes, cerita obrolan kesehatan Puskesmas Bandar 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Kontes, cerita obrolan kesehatan Puskesmas Bandar 1. Nah, masih di suasana Hari Kemerdekaan bulan Agustus. Kita di suasana yang berbeda dengan penampilan yang cukup meriah ya. Kita berada di Posyandu Kemuning, Desa Kluih. Nah, kali ini saya ditemani oleh 3 narasumber yang luar biasa. Yang pertama adalah Bapak Kepala Puskesmas Bandar 1, yaitu Dr. Muhammad Dodi Rusdi. Siap. Yang kedua adalah Koordinator ILP adalah Bapak Supriyadi Eskep Nurse. Dan yang ketiga adalah Bidan Desa Kluih sebagai pembina Posyandu Kemuning, yaitu Ibu Bidan Ria Nur Widuri. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Sehat ya. Alhamdulillah dokter. Nah, Sobat Sehat Mas Batu, Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah merekomendasikan adanya transformasi pelayanan kesehatan dari pelayanan kesehatan biasa menjadi pelayanan kesehatan yang terintegrasi, dan Kementerian Kesehatan telah mencanangkan bahwa transformasi pelayanan kesehatan menjadi integrasi pelayanan kesehatan primer. Nah, dokter, apa itu ILP atau integrasi layanan primer? Ya, Sobat Mas Batu, ILP atau integrasi layanan primer adalah pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi. Di situ melibatkan siklus kehidupan. Di sini berarti ada ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, bayi, balita, remaja, usia produktif sampai ke lansia. Mereka mendapatkan pelayanan kesehatan dalam satu tempat dalam satu waktu. Berarti semua anggota keluarga bisa ikut serta. Nah, tujuannya dari ILP sendiri itu apa, dokter? Tentunya ILP ini bertujuan untuk meningkatkan dan mendekatkan kualitas kesehatan ke masyarakat. Jadi lebih mendekat ke masyarakat dan berkualitas. Nah, untuk pelaksanaan ILP sendiri itu bagaimana, Monggo? Ya, jadi integrasi layanan primer itu dilaksanakan di 3 tingkatan. Tingkatan di kecamatan itu di puskesmas. Di puskesmas akan dilaksanakan terkait dengan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan primer yang dasarnya adalah siklus hidup. Dan tidak lagi sudah berbasis program. Kemudian kalau di tingkat desa itu ada puskesmas pembantu. Di puskesmas pembantu juga sasarannya adalah siklus hidup. Yang di sana juga akan diadakan ada pengobatan sederhana. Dan juga dilaksanakan laboratorium sederhana juga di puskesmas pembantu. Nah, di tingkat desa, di tingkat RW atau dusun itu ada namanya posyandu. Di posyandu juga sasarannya lagi-lagi adalah semua siklus hidup. Jadi integrasi layanan primer ini sasarannya seluruh siklus hidup, kemudian jejaring layanan agar terintegrasi. Jadi semua siklus hidup dilayani, mendapatkan pelayanan kesehatan dalam satu waktu dan satu tempat ya. Nah, ini untuk Bu Bidan Ria Nur Widuri sebagai pembina di Posyandu Kemuning. Nah, perbedaan pelayanan posyandu bersistem ILP dan tidak, ini ada tidak perbedaannya? Baik Mbak Ika, terkait dengan posyandu yang dulu dengan posyandu ILP saat ini jelas beda. Karena untuk posyandu ILP ini kita melakukan 5 langkah. Di kegiatan kita ada 5 langkah yang mana setiap langkah kita melakukan screening. Jadi semua siklus kehidupan yang datang ke posyandu dilakukan screening, dan nanti di langkah keempat itu berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan. Kita akan ada yang namanya laboratorium sederhana. Maksudnya laboratorium sederhana itu pemeriksaan untuk gula darah, kolesterol, dan asam urat. Ya, benar dokter. Dan lanjut di langkah kelima, itu kita akan ada penyuluhan yang mana biasanya penyuluhan itu kan dilakukan dulu oleh nakes, kalau tidak petugas gizi. Tapi sekarang dengan adanya ILP ini semua penyuluhan dilakukan oleh kader yang sudah terlatih, sehingga nanti akan ditemukan kesimpulan jika memang pasien membutuhkan rujukan atau penanganan, kita bisa rujuk ke puskesmas pembantu Kluih. Dari posyandu bisa ke
pustu Ya, jika betul. ditemukan masalah kesehatan. Oke, nah untuk kesiapan sarana prasarana dan SDM-nya bagaimana? Untuk sarana dan prasarana, kebetulan Posyandu Kemuning ini kita sudah diberi bantuan antropometri kit dari Dinas Kesehatan Kabupaten, yang mana itu meliputi alat untuk mengukur tinggi badan, menimbang berat badan, mengukur lingkar kepala dan lingkar lengan atas. Ya. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi cerita salah pengukuran. Iya, semoga tidak terjadi seperti itu lagi Pak Supring. Terus untuk yang SDM, kami dari Posyandu Kemuning itu ada tersedia 5 kader yang sudah kami siapkan, yang mana 5 kader itu semua sudah terlatih untuk 25 kecakapan kader yang sudah dilatih oleh Puskesmas Bandar Satu. Jadi seluruh kader di wilayah Puskesmas Bandar Satu itu sudah terlatih 25 kecakapan. Iya, sehingga nanti semua kader yang ada di pos-pos masing-masing sudah bisa melakukan penyuluhan sesuai dengan kasus yang ada. Jadi antropometrinya sudah berstandar nasional Kementerian Kesehatan, kadernya sudah memenuhi syarat 25 kecakapan. Jadi dalam prosedur atau pelaksanaan posyandu bisa diminimalisir terjadi kesalahan, begitu ya. Betul, Mbak Ika. Nah, indikator dari keberhasilan dari posyandu ILP sendiri itu apa? Untuk indikator keberhasilan yang jelas, dengan adanya posyandu ILP ini, keberhasilan partisipasi masyarakat untuk datang ke posyandu jelas meningkat. Dan juga untuk kepedulian masyarakat terhadap kesehatan itu jauh lebih baik dibanding dengan posyandu yang sebelumnya. Jadi ini berlaku untuk semua posyandu. Rata-rata di era ILP ini semua posyandu akan mengalami peningkatan kunjungan, partisipasi dari masyarakat. Di samping itu Mbak Ika, dengan adanya di era transformasi ILP ini, di wilayah setempat itu ada yang namanya penguatan pemantauan wilayah setempat. Itu bertujuan untuk agar masyarakat terpotret ya kondisi kesehatan atau menghadapi permasalahan kesehatan itu akan langsung terpotret. Dengan adanya posyandu ini, masing-masing wilayah akan terpetakan. Dia wilayah RT sekian dengan penyakit apa, diabetes, hipertensi, itu akan terpetakan sehingga sesegera mungkin ditindaklanjuti dengan setelah posyandu si pasien tersebut langsung dirujuk ke puskesmas pembantu. Jadi langsung pada saat hari itu juga dia akan mendapatkan pengobatan sederhana di puskesmas pembantu. Berarti bisa terlihat ya kondisi kesehatan di wilayah itu. Betul dong. Berarti lebih terarah dan masyarakat mendapatkan intervensi yang tepat ketika timbul masalah kesehatan. Begitu nggih. Nah, karena ini nggih, Sobat Sehat Mas Batu, kita kan sedang berada di Posyandu Kemuning, posyandu yang sudah melaksanakan sistem integrasi layanan primer. Nah, strateginya apa ini, Dok? Ini atau ada gagasan-gagasan apa ini? Ya, Puskesmas Bandar Satu itu punya gagasan bahwa posyandu harus sebagai role model dari rumah sehat. Jadi masyarakat yang datang ke posyandu, mereka dapat pelayanan kesehatan sesuai siklus kehidupan dan juga dapat melihat, oh ini contoh rumah sehat. Mereka datang bisa melihat rumah yang bersih, ventilasi yang bagus, pemanfaatan lahan untuk tanaman obat, sayuran maupun buah-buahan. Jadi masyarakat bisa tidak hanya mendapat pelayanan kesehatan, tapi juga bisa langsung melihat role model atau bukti bahwa oh ini rumah sehat yang mungkin bisa ditiru oleh masyarakat. Nah, fokus transformasi dari pelayanan kesehatan primer yang pertama ada pelayanan siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah mendekatkan layanan kesehatan melalui jejaring dari mulai tingkat kecamatan sampai desa dan dusun. Kemudian yang ketiga adalah memperkuat kembali pemantauan wilayah setempat guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang komprehensif, integrasi dan responsif. Nah, Sobat Sehat Mas Batu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posyandu Integrasi Layanan Primer Puskesmas Bandar Satu pasti bisa.